Tuhan berbicara langsung sama kita. Prosesi transmisinya sih, ya Tuhan berbicara kepada Jibril, Jibril kepada Muhammad, Muhammad sampaikan kepada umat. Tapi kalau Kristen nggak gitu. Ya ketika kita mendengar Yesus bicara, nah itu makanya saya salah satu orang Kristen juga yang tidak berpatokan kepada tulisan-tulisan Paulus ya. Karena tanpa Paulus pun saya tetap bisa jadi Kristen. Tanpa Paulus sama sekali ya, saya akan mempelajari apa yang diucapkan oleh Yesus. Dan saya berkesan bahwa wah, Yesus selama ini Tuhan digambarkan oleh orang-orang Israel, orang yang Tuhan yang jahat, Tuhan pembunuh, pemurka segala macam. Tapi giliran saya dengar Yesus, kok berbahagialah orang miskin ya, kau akan memiliki kerajaan Allah. Kalau kamu dikasih gini-gini, kok berbeda ya, beda dengan ajaran-ajaran. Nah, apakah Yesus ini sesat, antitesa pelajaran Musa, atau justru Yesus ingin mengembalikan pemahaman bahwa selama ini Yahudi salah menggambarkan Tuhannya gitu. Nah, Yesus yang benar. Kayak gitu loh Bang Zuma. Itu landasan kenapa Kristen tuh mensejajarkan Yesus dengan Bapaknya, dengan Allah. Karena dianggap Yesus adalah representasi Allah di bumi ya. Karena ucapannya setara dengan Allah. Gitu loh. Bisa dipahami nggak kayak gitu? Iya, saya paham. Jadi gini, Bung. Kalau di Islam nih, lagi-lagi saya bawa Islam ya, karena kita berdialog dua arah. Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang kemudian disebut dengan Nabi Isa oleh umat Islam, dikatakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 87. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Musal kitaba wa kaffayna min ba'di birrusul wa ataina Isa bin Maryam bayyinat wa ayyadnahu biruhil kudus. Jadi Allah mengatakan, dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Nabi Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul yang lain, dan kami telah memberikan kepada Nabi Isa alaihissalam putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat Nabi Isa dengan Roh Kudus. Jadi kalau dikatakan di Islam Nabi Isa diperkuat dengan Roh Kudus, berarti Nabi Isa didampingi malaikat Jibril. Kalau didampingi oleh malaikat Jibril, berarti dia punya pembisik. Dan lagi-lagi memang di dalam Yohanes 3 nomor 34, Yesus sendiri mengakui siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya kepadanya dengan tidak terbatas. Lalu kemudian kita lihat di dalam Yohanes, di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, mujizat-mujizat dan tanda-tanda, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Jadi antara Yesus dan Allah dua hakikat yang berbeda, dua pribadi yang berbeda. Dia nabi, dia rasul, sehingga dia mampu melakukan mukjizat. Kenapa? Karena bukan dia yang melakukan itu. Yang melakukan mukjizat itu adalah Allah. Dalilnya Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Dalil yang lain Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku lakukan adalah apa yang diperintahkan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku itu adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi salah kalau dikatakan Yesus itu adalah firman. Yesus ini manusia 100% yang diberi tugas sebagai nabi dan rasul untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan di tengah-tengah Bani Israel, berupa mujizat, berupa tanda-tanda, berupa kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui makhluknya yang suci, yaitu Yesus. Makanya kesaksiannya dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku. Ini adalah isi dari semua ajaran Yesus. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian seorang Yohanes Pembaptis.
apalagi kalau hanya seorang Kristen, kesaksian Kristen kalah. Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, kalau berbicara mengenai pekerjaan, berarti mujizat, tanda-tanda. Dinda Ardiansa, Sorry. berarti dia tanda-tanda, mujizat, kekuatan, dan apapun yang Yesus lakukan, ternyata menurut Yesus nih, menurut kesaksian Yesus nih, segala tanda-tanda, segala mujizat, segala perilaku, segala hal yang luar biasa yang Yesus lakukan di tengah-tengah Bani Israel, kejadian-kejadian itu, mujizat-mujizat itu justru bersaksi bahwa Yesus adalah Rasul. Ini kesaksian siapa? Kesaksian Yesus. Jadi sekuat apapun Kristen datang membawa narasi Yesus Tuhan, tak akan pernah bisa kami percaya, karena kami lebih percaya kepada nabi kami yang datang ke tengah-tengah Bani Israel, yang mengaku bahwa mujizat, kekuatan, tanda-tanda yang ia lakukan itu semua berasal dari Tuhan yang telah mengutus dia, biiznillah, dengan izin Allah. Ya. Seperti itu, Bung, silakan. Ya, saya dalam beberapa hal sepakat ya bahwa Yesus memang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Saya sepakat banget karena memang Yesus adalah manusia biasa. Cuma karena memang lahirnya anomali, maka dia manusia spesial. Ya, nggak bisa dinafikan fakta ini bahwa Yesus adalah manusia yang spesial. Apakah keutamaan Yesus itu menjadi alasan Yesus dituhankan? Ya enggak juga. Artinya Yesus manusia spesial yang khusus. Tetapi bagaimana Yesus mampu melakukan hal-hal yang luar biasa atau ajaib atau disebut mujizat, justru saya mengatakan bahwa semua itu berasal dari kekuasaan Roh Kudus. Jadi kuasa Roh Kudus yang menyertai dia. Nah, itu yang saya nggak sepakat dengan Bang Suma bahwa Roh Kudus itu Jibril. Karena Yesus tidak perlu sebagai kalimatullah, dia nggak perlu lagi mendapat bisikan dari Jibril, tetapi dia butuh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus Yesus nggak bisa apa-apa. Yesus manusia yang bisa menderita, bisa nangis, bisa nangis darah, bahkan kalau dia nggak punya Roh Kudus, tetap dia menjadi kuat, dia menjadi pribadi yang ilahiyah ketika dia disertai dan diberi kuasa oleh Roh Kudus. Makanya saya bukan Kristen yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Allah, itu enggak. Yesus menjadi sejajar ketika dia berbicara atas nama Tuhan, ya. Jadi ucapannya sejajar. Walaupun ucapan Yesus di situ mengatakan bahwa Yesus itu utusan, Yesus Allah, berarti sama dengan Allah sendiri yang berbicara kan melalui Yesus, kan gitu. Artinya harus dipercaya dong, karena dia punya otoritas bahwa apa yang diucapkan adalah berasal dari Allah, dari Bapa. Jadi ketika Yesus bilang aku adalah utusan, ya harus dipercaya dong. Nah gitu kan. Jadi ucapannya itu sejajar dengan ucapan Allah gitu. Kecuali yang saya bilang tadi, ketika dia minta ikan goreng, ya nggak sejajar. Nah, terus kekuasaan yang dimiliki oleh Yesus berasal dari Roh Kudus. Roh Kudus yang menyertai dia sehingga dia mampu melakukan banyak mujizat. Jadi agak kurang sepaham nih Bang Zuma kalau Roh Kudus disebut dengan malaikat, karena esensi dari pengutusan roh kebenaran ketika Yesus mau terangkat kan diutus lagi ya roh. Nah kalau itu nanti Parakletos itu dimaknai sebagai Nabi Muhammad, jadi ngawur nanti karena Roh Kudus kok jadi sama dengan Muhammad gitu. Saya nggak ada masalah roh Parakletos dimahami sebagai Nabi Muhammad, nggak ada masalah saya ya, selama itu mengajarkan tentang kebenaran, kan kebenaran itu memerdekakan. Tapi kalau Roh Kudus disebut dengan Jibril, agak keberatan Bang gitu, mengingat ada banyak ayat dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa Roh Kudus bukanlah malaikat gitu. Roh Kudus ya kayak rohullah gitu, Roh Kudus Allah. Walaupun bisa lebih rendah dari Allah, nggak ada masalah karena itu ciptaan Allah, tetapi itu kekuatan Allah yang menyertai Yesus. Menurut Bang Zuma gimana? Iya. Jadi gini, yang namanya roh itu makhluk, itu dulu. Kita dudukkan dulu bahwa roh itu makhluk. Ketika dikatakan Roh Kudus itu tidak berbicara mengenai dua kata yang harus dinisbahkan kepada siapapun. Roh Kudus ini Bung, muncul pertama kalinya hanya ada di dalam Al-Quran. Kalau Anda melihat original teks Bible, dalam hal ini bahasa Yunani, yang kemudian diiming-imingkan Yesus datang setelahnya, itu adalah pneuma, hagios.
roh murni, roh suci. Roh Kudus itu berbicara oknum Gabriel, itu adalah gelar bagi Gabriel. Qul nazzalahu ruhul qudus mir rabbika bil haqq. Ini adalah gelar kepada Gabriel, Jibril, yaitu Roh Kudus, dan itu hanya bisa ditemukan di Al-Qur'an. Kalau kita melihat dari bahasa Yunani, pneuma hagios itu tidak bisa kemudian dikatakan roh suci, roh murni sama dengan Roh Kudus, tidak. Karena tidak semua roh suci itu adalah Roh Kudus, karena kalau Roh Kudus itu pasti berbicara tentang Gabriel. Kita lihat secara mendetail yang ada di dalam kitab saudara. Matius 1 nomor 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ini yang pertama. Yang kedua, Lukas 1 nomor 26 nomor 27. Dalam bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Jadi kalau kita lihat dua uraian ini, Matius 1:18, Lukas 1:26-27, di sini muncul identifikasi di mana apa yang dinyatakan dalam Al-Qur'an itu dengan apa yang ada di dalam kitab saudara, itu identifikasinya kemudian berdasarkan Al-Qur'an. Kalau kita kontraskan kemudian, maka masing-masing ini bisa menjelaskan siapa sesungguhnya pembawa wahyu, siapa sesungguhnya firman Allah yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, siapa yang membawa. Kita lihat pada data pertama di dalam Matius 1:18, Gabriel dengan namanya Jibril sebagai penyampai wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Gabriel. Pada data kemudian selanjutnya, Gabriel dengan gelar Roh Kudus sebagai penyampai wahyu kepada Nabi Muhammad. Al-Baqarah ayat 97. Sorry, 97. Ada yang bisa ingatkan saya? Saya lupa. Sorry Bang ya, sabar ya Bang ya. Sebentar ya. Boleh ya? Teman-teman ada yang ingat Al-Baqarah ayat 97 atau 79? 97 ya. Bismillah. Kul man kana aduwwan li Jibril. Nah tuh. Kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang menurunkan Al-Qur'an dalam hatimu dengan izin Allah. Jibril menurunkan Al-Qur'an dari Allah dengan izin Allah. Di ayat lain, An-Nahl ayat 102, Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq. Ternyata Jibril yang menurunkan Al-Quran itu disebut dengan sebutan Roh Kudus yang menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan kebenaran. Roh Kudus sama dengan Gabriel. Kita lihat kembali yang tadi. Sedikit Bang. Di dalam pernyataan Matius 1, Yesus kemudian diceritakan di sana tentang kelahirannya. Maria mengandung dari Roh Kudus. Apa maksudnya mengandung dari Roh Kudus? Apakah Roh Kudus menghamili dia? Tidak. Mengandung dari Roh Kudus artinya Roh Kudus datang mengilhamkan pemberitaan kepada Maria agar supaya Maria ini mengetahui kehendak Tuhan kalau dirinya diinginkan oleh Tuhan untuk hamil. Lukas 1, dalam bulan ke-6 Allah menyuruh Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Jadi di sini sangat jelas bahwasanya Lukas ini menceritakan bahwa kehamilan Maria itu didatangi oleh Roh Kudus. Lalu kemudian cerita Matius menceritakan kehamilannya didatangi Roh Kudus, Lukas menceritakan kehamilannya didatangi Gabriel. Yang satu mengatakan Gabriel, yang satu mengatakan Roh Kudus. Padahal oknum ini adalah oknum yang sama. Kristen ikut-ikutan menyebut Roh Kudus karena itu ada di Al-Quran kata Roh Kudus itu. Kalau di dalam Bible hanya menemukan kata pneuma hagios. Sedikit lagi Bang. Saya ingin kemudian Anda pergi ke cerita tentang Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang ada di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Yahya Pembaptis. Lukas 1 nomor 67,
Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuatlah kepadanya. Elisabeth bernubuat. Kenapa? Karena dia penuh dengan Roh Kudus. Apa Roh Kudus ini? Yang membawa wahyu datang kepadanya. Kalau dikatakan Roh Kudus ini adalah Tuhan, mohon maaf, berarti Zakaria pernah penuh Tuhan, Elisabeth penuh Tuhan. Lukas 2 nomor 25, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Dirinya penuh Roh Kudus atasnya. Wow. Kalau Roh Kudus itu adalah Tuhan, atau Roh Kudus sesuai dengan iman Kristen, maka Simeon, Elisabeth, Zakaria, ini mereka semua ini adalah mantan Tuhan. Tapi kalau Roh Kudus itu adalah Gabriel penyampai firman datang ke Elisabeth, Gabriel penyampai firman datang ke Zakaria, Gabriel nyampai kepada Simeon, baru rasional. Gabriel datang kepada Maria, Gabriel datang kepada Nabi Muhammad, baru rasional. Tapi kalau Tuhan, pribadi Tuhan yang datang berupa roh, itu tidak. Kenapa? Roh itu adalah makhluk. Dan terakhir 30 detik, saudara boleh lihat di dalam Yohanes 16 nomor 30 tentang roh yang datang setelah Yesus. Tidak berkata-kata dari dirinya, apa yang dikatakan adalah apa yang didengarnya. Berarti dimensi ketuhanan tak ada pada dirinya. Dia hanyalah pesuruh, dia hanyalah rasul, dia hanyalah utusan, yaitu malaikat. Jadi Roh Kudus sama dengan malaikat, namanya adalah Gabriel, gelarnya adalah Roh Kudus. Demikian. Ya, baik. Mungkin terjemahan Alkitabnya aja yang diganti ya. Jadi sehingga tidak menggunakan diksi Roh Kudus ya, supaya bisa dipahami perbedaan antara Gabriel dengan roh tadi yang Bang Zuba katakan roh murni. Ya, roh murni ini mengacu kepada siapa? Nah, kalau dalam kekristenan ya, seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus sebenarnya tidak dipenuhi oleh firman-firman, tapi dimampukan memiliki kekuatan ilahiyah. Misalnya seperti murid-murid, bahkan Paulus yang bayangannya saja katanya konon bisa menyembuhkan orang karena dia dipenuhi Roh Kudus. Jadi yang bekerja bukan Paulusnya tapi Roh Kudusnya. Makanya saya bilang demikian juga Yesus nggak bisa berbuat apa-apa. Semua yang dilakukan keajaiban-keajaiban itu dari Allah melalui Roh Kudusnya, ya, yang itu yang diperlengkapi khusus. Nah, makanya Yesus ketika tidak ada Roh Kudus, ya Yesus manusia biasa. Makanya dia bisa teriak-teriak Eli Eli lama sabachthani, karena Roh Kudus sudah undur dari dirinya, karena dia harus mati di situ. Walaupun itu tidak bisa dipercaya oleh Muslim bahwa Yesus tidak disalib, tapi maksudnya begitu, bahwa Yesus tidak ada apa-apa, dia nothing, zero, karena dia mengosongkan dirinya, dan sehingga dia bisa sepenuhnya memiliki pemikiran dari Allah dan kekuatan dari Roh Kudus gitu. Itu yang dimaksud dengan mengapa Trinitas itu ada dalam diri Yesus. Nah, Yesus sendiri bukan Tuhan yang memiliki kekuasaan. Nah, itu ya saya juga nggak sepaham dengan Yesus itu sejak mulanya Allah. Saya berseberangan dengan hal itu. Yesus manusia biasa, utusan, tetapi dia menjadi luar biasa ketika Roh Kudus diperlengkapi dalam kehidupannya. Dia bisa melakukan banyak hal yang ilahiyah gitu. Jadi saya masih kurang sepakat kalau Roh Kudus itu ya, tapi saya nggak menafikan atau membantah bahwa Roh Kudus dalam Al-Quran adalah Gabriel, nggak ada masalah buat saya. Tapi kalau ini Alkitab Roh Kudus ada Gabriel, saya kurang sepakat. Tetapi saya akan mengalah bahwa yang salah berarti terjemahannya. Saya mungkin lebih sepakat tidak menggunakan Roh Kudus kalau gitu. Ya, saya akan tulis roh murni, karena di saat Gabriel menyampaikan kepada Maria ya bahwa Maria akan lahir dari anak yang lahir dari roh murni. Jadi tetap Yesua itu lahir dari roh murni, bukan dari persetubuhan. Yang menyampaikan betul Gabriel, tapi roh yang ada dalam kandungan yang ada dalam kandungan Maria berasal dari roh yang murni. Jadi memang ada pemisahan, memang ada dua oknum berbeda antara roh kudus yang dia asosiasi sebagai Gabriel atau roh murni yang menjadi dasar manusia Yesus itu, dan kekuatannya yang dia memperlengkapi Yesus, begitu Bang. Ya, saya rasa sih cukup terang benderang. Saya rasa banyak pelajaran saya